Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa man shalla alayya kulla yawmin aw laylatin mi'ata marratin wajabat lahu syafaati. Barang siapa bersolawat kepadaku pada setiap siang atau malam sebanyak 100 kali, niscaya berhak baginya syafaatku, pembelaanku. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini dulu Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, satu hari Imam Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kepada Imam Ali, wahai Ali, siapa saja orangnya, baik laki maupun perempuan. Ini halaman berapa ini? Bapak kita belum ketemu, coba saya cariin halamannya. Berapa? 40, halaman 40. Dicoret Bang, dicoret. Nah, iya. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Imam Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi, Ali, siapa saja orangnya, laki atau perempuan, tua atau muda, orang Arab atau bukan Arab, pejabat atau rakyat jelata, kiai atau santri, pedagang atau karyawan, siapa aja yang saban hari, siang atau malam dari 24 jam yang ada, dia baca sholawat kepada saya 100 saban harinya, maka kata Nabi, itu orang berhak mendapatkan syafaat saya. Jadi artinya itu orang berhak mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia syafaatnya maupun syafaatnya di akhirat. Sebab syafaat Nabi menyeluruh, bukan saja di akhirat, di dunia pun juga Nabi memberikan syafaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, satu di antara ibadah yang bernilai besar di mata Allah
yang sangat agung di mata Allah, sangat dicintai oleh Allah, didemenin oleh Allah, adalah ibadah baca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa sholawat disebut ibadah? Sebab di dalam Al-Quran Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Sallu artinya perintah dari Allah untuk kita orang beriman bersolawat kepada Nabi. Setiap-tiap perintah Allah, apakah perintah itu konotasinya menyuruh mengerjakan sesuatu, ataukah perintah itu melarang mengerjakan sesuatu, maka yang namanya taklif dari Allah disebut ibadah. Maka baca solawat kepada Nabi merupakan ibadah, dan bahkan bukan sembarang ibadah, akan tetapi ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling dicintai oleh Allah. Satu hari, kata Imam Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami di dalam Musnad Al-Firdausnya, Nabi pernah nanya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Jibril ini adalah aminul wahyi fis sama, orang yang terpercaya membawa wahyu dari malaikat, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah aminul wahyi fis samai wal ardi, pembawa wahyu, amanat dari Allah untuk penduduk bumi dan langit. Aminul wahyi fil ardi was sama, bertanya kepada malaikat Jibril, aminul wahyi fis sama, seorang hamba Allah yang paling mulia sejagat, bertanya kepada malaikat termulianya malaikat, yakni bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Kata Nabi, ya Jibril, ayyul a'mal ahabbu ilallahi ta'ala. Jibril, amalan apa yang paling didemenin banget sama Allah? Allah demen ama amalan itu, Allah demen ama orang yang ngerjain amalan itu. Amalan apa wahai Jibril? Ketika ditanya malaikat Jibril, saudara, beliau jawab, qala Jibril, as-salatu alaika ya Rasulullah. Amalan yang paling didemenin banget sama Allah, yang ngerjainnya didemenin banget sama Allah, adalah baca sholawat kepadamu. Baca sholawat sama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini amalan ibadah yang paling tingginya ibadah di mata Allah adalah ibadatus salat ala sayyidis sadat, baca salawat kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan saudara, di antara keagungan baca solawat, di antara kehebatan baca solawat, perlu diketahui oleh kita bahwa la yuwaffaqu lissolati alal habib syaqiyun. Orang yang bernasib sial, orang yang bakalan hidupnya galau, stres, depresi, celaka, kagak bakalan diberikan kemampuan lidahnya untuk baca solawat kepada Nabi Muhammad. Allah kagak bakalan izinin orang yang bakalan di akhirat nasibnya sial, kagak bakalan mulutnya Allah kasih gerak untuk baca solawat kepada Nabi. Bila anda pengen bahagia di dunia, maka banyakin baca solawat sama Nabi. Bila anda pengen bahagia di kubur, banyakin baca salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila anda pengen bahagia di akhirat, banyakin baca salawat kepada Nabi Muhammad. La yuwaffaqu lissolati ala al-habib syaqiyun. Fa idza anta aradta an takuna minas suada fa'aksiris sholat ala zainil anbiya. Bila anda pengen hidupnya tenang, senang, bahagia dunia, kubur, akhirat, banyakin baca sholawat kepada bintangnya para nabi, yakni junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini sholawat, saudara. Dan perlu diketahui oleh kita, saudara, di antara tanda-tanda cintanya seseorang kepada Nabi Muhammad, min dalaili hubbil insan ala sayyidil aqwan kasratus salat alaihi. Di antara tanda-tanda, ciri-ciri, indikator cintanya seseorang kepada Nabi Muhammad, indikator utamanya banyak baca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila anda pengen tahu perbedaan antara pencinta Nabi dan orang yang tidak cinta Nabi, indikator utamanya baca sholawat atau tidak. Bila anda pengen tahu antara pencinta Rasulullah dan orang yang ngaku-ngaku cinta Rasulullah, ngaku-ngaku, tandanya banyakkah dia baca sholawat kepada Nabi ataukah tidak? Seringkah lisannya menyebut-nyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Sebab ini solawat bukan sembarang ibadah. Al-Quran, saudara, ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kurang lebih ada 89 di dalam Al-Quran yang ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis sholati, ya ayyuhalladzina amanu. 89 ayat yang isinya ya ayyuhalladzina amanu. Menariknya, semuanya di awal ayat.
Semuanya di awal ayat ya ayyuhalladzina amanu, permulaan ayat. Di depan adanya, di depan. Satu-satunya. Yang ya ayyuhalladzina amanu adanya di tengah. Di tengah. Hanya berbicara sholawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Awalnya tuh di tengah, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di tengah ayat tentang sholawat aja di tengah. Ada apa ini di tengah? Ini aja perlu pembahasan lebar, perlu pembahasan panjang. Saudara, bila Allah mau menyuruh hambanya, tidak ada Allah menyuruh mengawali dengan dirinya. Menyuruh kita puasa, Allah enggak puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Nggak ada. Tapi kalau sholawat, innallaha, sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi. Allah yang nyipta Nabi bersolawat kepada Nabi. Apa itu solawat? Solawat itu tajallir rahmah minallah. Solawat itu adalah silatun bainal abdi wa baina rabbihi biwasitati habibih. Solawat itu hubungan antara kita dengan Allah melalui baginda Nabi. Baginda Nabi. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Allah panggil kita. Apakah muslim semua yang dipanggil? Tidak. Allah enggak bilang ya ayyuhan nas sallu alaihi, wahai manusia bersolawatlah. Kagak. Allah enggak panggil juga ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang yang KTP-nya Islam bersolawatlah. Kagak. Kagak. Muslim kagak disuruh bersolawat, manusia kagak. Yang bersolawat orang yang punya ikatan iman saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang punya ikatan iman, sallu alaihi, bersolawatlah kepada Nabi. Maka muslim tahu dalil solawat seabrek itu ulama di mana tempat dongeng solawat. Kenapa mulutnya nggak mau baca solawat? Karena memang Allah nggak panggil hei muslim, kagak. Bukan itu, tapi yang punya ikatan kuat keimanan kepada Nabi, itu yang disuruh solawat. Kalau kita mengukur iman kita ini tinggi atau rendah, ukur diri. Apakah lisan kita ini digunakan untuk baca sholawat kepada Nabi? Ini yang paling penting, saudara. Karena itu, bila kita pengen tahu diri kita termasuk orang yang imannya kuat atau tidak, bila Anda pengen mengukur pencinta Nabi atau bukan, apakah Anda itu pencinta Nabi atau mengaku-ngaku cinta, muhasabahlah, koreksi diri Anda. Berapa waktu yang dipersiapkan buat duduk di sejadah menyebut-nyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat, saudara, ini hebat. Allah, malaikat, kita orang beriman baru sallu alaihi Nabi Muhammad. Kenapa diselipkan kita
Sallu alaihi, Anda bersolawat sama Nabi Muhammad. Kalau kita pengen tinggi dekat sama Allah lewat ini, enggak bisa kalau enggak lewat perantara. Siapa kita mau datang ke istana kenal apa kagak, kudu ada yang nganterin. Kalau pengen deket tuh sama presiden, kudu ada yang bawa, baru bakal deket sama presiden. Kalau kagak ada yang bawa, siapa kita diusir bisa. Bener nggak? Kalau kita pengen deket sama Allah, kudu ada yang bawa, dan yang membawa kita Nabi Muhammad. Agar supaya kita bisa dibawa dekat sama presiden, dekat sama Allah, banyakin menyebut-nyebut Sayyiduna Muhammad. Baca sholawat, sudah baca sholawat, ini penting. Baca sholawat ini ibadah yang sangat dahsyat. Baca sholawat kepada Nabi. Ulama banyak mengungkap tentang faedah daripada baca sholawat. Kalau kita pengen bakti sama orang tua, dulu kita bengal, orang tua masih hidup kagak denger, disuruh sholat kurang mau. Orang tua kita dagang, kita nyontoh dagang separuh doang. Yang namanya dagang itu menjual untuk beli, beli untuk jual. Bener nggak? Dagang itu menjual untuk beli, beli untuk jual. Namanya dagang, ada jual beli. Bapak kita pedagang, kita kagak tuntas nyontoh bapak kita, separuh doang ilmunya. Orang dagang itu adalah jual beli. Ini mau bisanya jualin tanah babak, mulu jualin tanah babak, beliin kagak. Kan ada yang kayak begitu ya. Ada enggak? Yang mana orangnya? Kalau kita pengen bakti, mana orang tua kita dikubur lagi, udah meninggal, sekarang nyesel banget. Pengen kita bakti sama orang tua, bagaimana caranya? Jalan bakti sama orang tua yang udah meninggal, di antara yang tercepat menuju kebaktian anak kepada orang tua yang udah meninggal, banyakin baca sholawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab Imam Ibnu Hibban riwayatkan di dalam sahihnya, Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya, Musnadul Bazzar, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha subhanahu wa ta'ala qad wakkala biqabri malakan a'tahu asma'al khalaiq fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah illa ballaghani bi ismihi wa ismi abihi. Faqala al-malak hadha fulan bin fulan qad shalla alaika ya Rasulullah. Kata Nabi, sesungguhnya di kuburanku Allah utus malaikat ditugasi khusus mencatat nama-nama orang dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Semua orang ada namanya, semuanya, dari ngutip Lauhul Mahfuz. Malaikat tahu nama siapa, bin siapa, malaikat tahu. Si Anu bin Anu, malaikat tahu bin-binnya. Cuman ada orang yang kurang tahu bin, dikata putus. Ini bukan malaikat. Malaikat tahu fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan, malaikat tahu. Kata Nabi, a'tahu asma'al khalaiq, malaikat itu diberi kekuatan oleh Allah mendengar suara semua makhluk. Orang ngomong dengar, orang mana aja, barat, timur, utara, selatan. Sehingga kata Nabi, bila ada seorang manusia
baca solawat kepada saya, tuh malaikat bilangin, ya Rasulullah, si Udin anaknya si Mamat baca solawat kepadamu hari ini 100. Begitu disebut tuh namanya sama nama bapaknya di depan Nabi, muanya malaikat. Kalaulah kita namanya Udin, bapak kita namanya Mamat umpama, tuh malaikat bilang, Nabi, si Udin bapaknya si Mamat, anaknya Mamat, itu baca solawat kepadamu. Coba kita jadi Mamat, disebut-sebut namanya di hadapan Nabi Muhammad, girang nggak? Seneng nggak? Namanya disebut-sebut depan Nabi, seneng nggak? Orang tua kita bakalan ridho kepada kita, yang dulu waktu masih hidupnya nyusahin dia. Kalau kita demen baca solawat, orang tua kita bakalan ridho, dan kita dicatat sebagai anak yang bakti kepada orang tua, gara-gara kita demen baca solawat. Baca solawat. Jadi apa faedah baca solawat ini? Aduh, banyak ulama nulis, ratusan faedah. Yang tertingginya imtisalul awamir. Yang tertingginya faedah baca solawat, menjunjung tinggi perintah Allah. Allah suruh dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang yang punya iman, ayo pada baca salawat sama Nabi Muhammad. Ini perintah Allah. Kalau Allah perintah dan kita jalanin, namanya disebut ibadah. Ibadah, menjalankan perintah Allah. Dan salawat ini, saudara, adalah ibadah yang luar biasa, mengalahkan berbagai macam ibadah. Salawat. Kenapa salawat itu ame Jibril dijawab waktu Nabi nanya, ibadah apa yang paling didemenin Allah? Baca salawat. Kenapa? Karena baca salawat ini, saudara, Al-Quran sallu alaihi, Anda kudu baca salawat. Pertanyaannya, bagaimana salawatnya? Terserah salawatnya. Ente mau ngarang sendiri, jadi salawatnya, jadi aja. Enggak dipaksa kudu bacanya salawat anu, kagak. Jutaan salawat itu sigotnya. Anda boleh pilih di dalam kitab Afdhalus Salawat Al-Imam Yusuf An-Nabhani. Anda boleh ambil dalam kitab Sa'adatud Darainnya, dan banyak di mana aja. Nariyah, Tafrijiyah ke, Munjiyat ke, Tibil Qulub ke, apa aja, tidak dibatasi. Caranya gimana baca salawat? Terserah. Dari berbagai macam salawat ada dua. Yang satu pakai segat insya'iyah, singkatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang satu pakai segat ikhbar, berita, sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah memberikan salawat kepada Nabi Muhammad. Dongeng, berita, tapi maknanya, ya Rabb, berikan salawatmu kepada Nabi Muhammad. Sama. Begitu. Terserah. Karena salawat tidak ada cara tertentu. Bagaimana redaksinya? Terserah. Terserah. Baca salawat. Enggak dibatasi. Maka salawat para aulia macam-macam, banyak ragamnya. Terserah, yang penting baca salawat. Dua, salawat ini enggak ada syaratnya. Enggak ada. Kalau puasa ada syaratnya. Kudu niat, kudu jangan makan siangnya,
Kalau siangnya makan batal. Begitu. Sholat kudu wudu. Kalau enggak wudu sholatnya kagak sah. Tapi ibadah sholawat, ente punya wudu sah, ente kagak punya wudu sah, ente ngadep kiblat sah, boleh, ente belakangi kiblat sah. Begitu. Ente sambil puasa sah, ente kagak puasa sah, ente mau diri sah, mau duduk sah, mau tiduran sah, mau sambil nonton TV sah, enggak ada syarat. Tuh hebatnya ini ibadah luas. Ibadah ini luas, enggak banyak peraturan dan tidak ada bilangan tertentu. Enggak ada. Mau sekali boleh, mau 2 kali boleh, mau 100 boleh, mau 1000 boleh, terserah ente. Baca sholawat satu ibadah yang tidak punya cara tertentu, syarat tertentu, waktu tertentu. Kalau sholat, kita mau sholat isya sekarang nih, boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa? Belum waktunya. Kalau sholawat kapan aja, dari 24 jam Anda baca sholawat, silahkan baca sholawat. Dan sholawat itu, saudara, menunjukkan ketinggian Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih kita dongeng, coba perhatiin Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Hai orang Kreo, biar gampang aja dah. Begitu. Ente kudu baca sholawat sama Nabi. Itu sahabat nanya sama Nabi. Kata sahabat, kaifa nusolli alaika ya Rasulullah. Nabi, di antara cara baca sholawat ini bagaimana? Nabi ajarin begini, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini terjemahannya nih, biar kita ngerti. Ya Allah, kau saja yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan rahmat sama Nabi Muhammad. Apa maknanya? Ya Allah, kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Coba pikirin nama kita, pikirin. Allah nyuruh kita, hai orang beriman, lu pada baca solawat. Mananya kita disuruh untuk baca. Kita nyuruh lagi. Kita sama siapa? Sama Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Maknanya, ya Allah, kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Disuruh nyuruh. Kan disuruh, tapi nyuruh. Songong nggak? Disuruh nyuruh, songong nggak? Kagak. Ini satu-satunya ibadah yang disuruh nyuruh lagi. Ibadah yang diwakilin lagi, diserahin lagi sama yang nyuruh. Anda disuruh puasa, kutiba alaikumussyam, Anda kudu puasa Ramadan. Ya Allah, kau saja yang puasa, gua ogah. Dosa enggak? Dosa. Sholatlah kalian, kau aja yang sholat, ya Allah, gua kagak. Dosa enggak? Tapi sholawat enggak. Sallu alaihi, pada baca sholawat. Ya Allah, kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Kenapa begitu?
Karena kita tidak tahu keagungan Nabi Muhammad, karena kita tidak mengerti siapa Nabi Muhammad. La ya'rifu qadran nabi illa khaliqun nabi. Tidak mengenal ketinggian derajat Rasulullah kecuali penciptanya. Maka seakan-akan kita baca sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, saya umatnya Nabi, kelasnya ngaku-ngaku cinta sama Nabi, baru tahu tentang Nabi secuil. Kalau kau mah lebih tahu tentang kedudukan Nabi, yang pantas rahmat buat Nabi kau yang lebih tahu. Kalau saya mah nggak tahu takarannya, karena kebodohan saya ya Allah, saya nggak bisa baca sholawat. Kau saja dah yang ngasih rahmat, karena kau yang mengenal keagungan Nabi Muhammad, kau yang tahu ketinggian Nabi Muhammad. Wa kana fadlullahi alaika azima. Sesungguhnya ada anugerah Allah atas engkau Nabi Muhammad itu besar adanya. Bagaimana kita kalau mau ngasih orang, kita nanya, Bang, berapa pantas yang ngasih ustadz yang mimpi tahlil nih? Dia mau kasih pisang aja tuh. Tahlil aja segitu cuma 3 kali tuh, yang tahu pantas. Lah kita kagak tahu ini sama Nabi berapa kadarnya di mata Allah. Balik engkau aja ya Allah dah. Gua mau orang ngerti tentang Nabi, engkau aja yang lebih tahu. Kalau kita nggak tahu, makanya saya suka bimbing, jangan begini nih kalau Anda sambutan selanjutnya sholawat dan salam kita sampaikan, jangan kita mau nggak ngerti tentang Nabi, kurang pas, kita sampaikan kepada, jangan sholawat dan salam Allah sampaikan. Kita mau dikit tahu tentang Nabinya, dikit Allah sampaikan, Allah yang tahu, jangan kita mau secuil tentang Nabi secuil. Orang Allah yang nyiptain aja bersolawat, masa kita kagak bersolawat sama Nabi? Rugi saudara. Keuntungan kita orang baca solawat, imtithalul awamir, menjunjung tinggi perintah Allah. Perintah Allah, mematuhi perintah Allah mendatangkan banyak manfaat. Kedua, keagungan daripada kita baca sholawat, tandanya kita menjadi orang yang dermawan. Alamatul jud was-sakha. Sebab Sayyidina Husain, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis, al-bakhilu man idza dzukirtu lam yusalli alai. Orang yang pelit adalah orang yang aku namanya disebut, dia mulutnya ogah baca sholawat kepadaku. Bakhil bahasa Al-Quran untuk orang gak zakat. Mani'u zakat bakhil, orang yang enggan bayar zakat bakhil. Begitu juga orang yang enggan baca sholawat, orang bakhil, enggak ngerti terima kasih sama Nabi Muhammad, enggak paham seluruh nikmat yang diterima melalui wasithah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali muadzin menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita asik main HP, kita tidak mau baca sholawat. Ada apa dengan diri kita? Alangkah pelitnya kita sama Nabi Muhammad.
Kenapa baca sholawat aja susah amat mulutnya? Ada apa dengan kita? Kalau kita pengen dikata dermawan, jangan bosan mulut kita untuk baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baca sholawat ini, saudara, membanyakkan rezeki kita. Inna kasratas sholati ala nabi tanfil faqra. Banyak anda baca sholawat lama Nabi menolak tekanan dana rendah. Apaan? Apaan? Tekanan dana rendah. Kalau dana rendah bakalan muncul darah tinggi, uring-uringan. Bener nggak? Baca sholawat. Amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan tidak kita baca sholawat sama Nabi. Maka saudara, siapa orang yang pengen hidupnya bahagia, banyakin baca sholawat sama Nabi. Tapi ngaji kita lagi berbicara angka 100. Bagaimana kalau kita baca sholawat saban hari 100? Saban hari, enggak kurang dari 100. Apa keuntungannya? Ini ngaji kita malam hari ini. Jadi saya nggak panjangin, nanti takut keburu sampai jam 12 malam saya mau singkat aja. Apa keuntungannya bagi orang yang saban hari membaca sholawat paling dikitnya 100? Kata Nabi kepada Imam Ali, ya Ali, man shalla alayya kulla yaumin aw lailatin mi'ata marratin wajabat lahu syafaati. Siapa orangnya yang baca sholawat saban hari 100, tuh orang pasti mendapatkan pertolongan dariku, kata Nabi. Syafaat Nabi ini banyak. 70 diberikan di akhirat, 30 diberikan di dunia. Dari 30 yang nomor terendahnya kagak ngalamin bokeh. Itu terendahnya. Kalau kita kan tertingginya ya. Terendahnya. Kalau orang baca sholawat 100 kagak bakal ngalamin bokeh. Beneran. Lihat teman-teman kita yang susah duitnya, sampai pinjol, dari pinjol ujung-ujungnya benjol karena sering-sering pinjol. Itu penyebabnya kurang mau baca sholawat sama Nabi Muhammad. Beneran. Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, ngomong sama Nabi. Ini termasuk sahabat yang doyan baca sholawat sama Nabi. Dia nanya, ya Rasulullah, berapa dari 24 jam saya baca sholawat kepadamu? Seperempat-kah? Seperempat waktu maksudnya, bukan seperempat jam. Seperempat waktu kah? Berarti kalau 24 jam 6 jam. Kata Nabi, ya terserah engkau. Kalau kau lebihkan lebih bagus lagi. Seperempat bagus, kau tambah cakep lagi. Setengahnya kan Nabi, bagus. Kalau kau tambahi lebih bagus lagi. Bahasa kita terserah engkau. 2/3 kah? Bagus. Kalau kau tambah lebih bagus lagi. Kalau begitu hari-hariku kuhiasi dengan sholawat. Nabi bilang, idan tukfahammak wa yughfar dambuk wa tuqdo hajatuk wa yuwassa' rizquk. Kalau ente udah demen banget mulutnya baca sholawat, kalau begitu kesusahanmu Allah hilangkan, dosamu Allah rontokin,
hajatmu Allah wujudin, rezekimu Allah luasin. Coba sholawat, emang ini nggak ada tandingan, tidak ada tandingan. Sholawat 100 saban hari sudah. Dalam hadis riwayat Imamul Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya kulla yaum mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajah sab'ina fi dunyahu wa salasina fi sab'ina fi akhiratihi wa salasina fi dunya. Siapa orang baca solawat kepadaku 100 saban hari, Allah wujudkan 70 kebutuhan dia, 100 kebutuhan dia. Allah tunaikan hajat dia 100 hajat. Kata Nabi, 70 hajat dia di akhirat, 30 hajat dia di dunia. Adnahal ham, paling rendahnya galau, pusing, bingung, diilangin. Kalau baca sholawat berapa? 100 saban hari, 100 baca sholawat. Itu Nabi yang ngomong. Bahkan Imam Nasai di dalam kitabnya Amalul Yaum wal Laila meriwayatkan hadis. Kata Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya kulla yaum mi'ata marrah kataballahu lahu baina ainaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Siapa orang yang baca solawat kepada Nabi saban hari 100, Allah tuliskan ini orang terbebas dari neraka. Kalau tuari mati enggak masuk neraka. Yang baca solawat 100 enggak dicatat sebagai orang munafik, dan Allah kumpulkan bersama orang mati syahid di akhiratnya. Tuh kebutuhan kita baca solawat. Ini penting, jangan enggak, penting. Bahkan Imam Ibnu Ghassan Al-Madani menyatakan siapa orang yang baca solawat 100 minimal, ke orang termasuk orang yang kontinu ibadah dalam sehari semalam, minimal 100. Saya didik kawan-kawan majelis biar pada berkah. Habis salam sholat saya tanemin tuh sama banyak anak majelis, setiap habis sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, 100 sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, 100 habis salam sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 100 per sholat. Habis salam sholat, sebelum baca apa-apa baca sholawat dulu 100, biar tidak ngalamin susah hidup meskipun di zaman susah, lebih supaya dapat syafaat Nabi Yuna Muhammad. Sholawat tidak perlu ijazah, yang ijazahin langsung Allah. Anda nemu dari pasar jadi. Jangan tidak, saudara kudu bacakin baca sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya saudara, sholawat ini adalah kalau kita pengen dikasih bahagia, dikasih berkah, dikasih hidup senang, jangan bosan-bosan daripada baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Paling minim saudara baca habis dohor 100 sallallahu Muhammad, asar 100, maghrib 100, isya 100, subuh 100. Latihan. Imam Ad-Damiri meriwayatkan hadis, man shalla alayya kulla yaum 500 marrah lam yaftakir abadan. Siapa orang baca solawat kepadaku saban hari 500, dari mukanya demen kredit aja, dohor, asar, maghrib, isya, subuh, 100, niscaya tidak ngalamin kefakiran, kemiskinan seumur-umur. Demi Allah, orang yang tukang baca solawat kagak bakal ngalamin susah hidup. Kalau kita morat marit ekonominya,
rumah tangganya acak-adut, banyakin baca sholawat. Rumus, saya pesan bapak-bapak, ajarin bininya, ajarin anaknya, ajarin mantunya, sahabat Nabi sholat. Jangan kagak baca sallallahu alaihi Muhammad 101 menit, tidak lebih. Kita di kelas itu agar supaya berkah hidup kita.